Oi, kali ini gue pengen cerita urban legend Jepang lagi nih. Nama urban legendnya adalah Hachisaku Sama. Hachisaku Sama itu tuh salah satu urban legend dari Jepang yang terkenal. Nah, urban legend ini populer di forum 2chan pada tahun 2008. Urban legend ini pertama kali dipopulerkan dari pengalaman pribadi seorang anak kecil. Kebetulan pada saat itu, dia lagi mengunjungi kampung kakek neneknya. Jadi, nama Hachisaku Sama ini berasal dari Hachisaku yang berarti 8 saku atau 8 kaki. Kalau kita konversiin ke satuan meter, 8 kaki itu setara dengan 2,4 meter. Di cerita itu menceritakan seorang anak kecil dan keluarganya yang ingin mengunjungi rumah kakek neneknya di desa. Singkat cerita, mereka sampai di rumah kakek neneknya dan mereka disambut oleh kakek neneknya. Kita sebut aja si anak ini dengan nama Fulan. Jadi suatu hari, si Fulan ini lagi bermain di halaman belakang. Saat itu, kebetulan cuaca sedang musim panas, dan dia rebahan di rerumputan. Di momen itu ya, dia tuh enjoy banget, ngeliatin awan, angin sepoi-sepoi, dan lain-lain lah. Di saat itu, dia pengen bangun. Dia dengar suara aneh di situ. Bunyinya po, po, po. Nah, si Fulan nggak tahu itu suara apa dan dari mana suara itu berasal. Abis itu dia nyari tahu lah sumber suaranya dari mana. Setelah beberapa lama, dia nemuin sesuatu di atas pagar. Nah, ternyata itu sebuah topi jerami. Dan ternyata topi jeraminya ini bukan tergeletak di atas pagar, tapi ada di baliknya. Gak lama kemudian, topi itu bergerak. Kayak ada orang yang lagi memakai topi itu. Di situ ada celah kecil dan topi itu berhenti tepat di situ. Gak lama, ada muka yang lagi ngintip. Itu adalah seorang wanita. Di posisi itu, si Fulan terkejut dengan hal itu. Lalu gak lama kemudian, si wanita itu pergi dan suara anehnya itu juga ikutan menghilang. Habis itu, si Fulan pulang ke rumah dan dia nyeritain hal itu ke kakek neneknya. Gak lama setelah cerita, kakek neneknya langsung kaget sama cerita dia. Dia langsung dibombardir sama beberapa pertanyaan dari kakinya tentang apa yang dia lihat itu. Lalu kakinya langsung pergi untuk menemui seseorang. Singkat cerita, kakinya pulang ke rumah sambil membawa seorang wanita tua. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kasan. Lalu Kasan dan kakek menuju ke kamarnya si Fulan untuk melakukan sebuah ritual buat si Fulan. Nah, lalu si Fulan diajak ke kamarnya dan disuruh untuk berdiam di kamar sampai pagi. Apapun yang terjadi, dia harus tetap ada di kamar. Lalu, dia ditinggalkan dan dikunci di dalam kamarnya, biar nggak keluar. Singkat cerita, dia kebangun jam 1 malam. Ada sesuatu yang ngetuk jendelanya. Di posisi itu, dia sempat panik, tapi dia berusaha buat nenangin diri dan berpositif thinking kalau itu angin atau ranting pohon. Gak lama dari itu, dia dengar suara kakinya. Dia awalnya udah senang banget kalau ada kakinya, tapi dia langsung mikir, itu beneran kakinya atau bukan. Untungnya, dia nggak jadi keluar kamar dan langsung berdoa. Singkat cerita, sekitar jam 7.30 pagi, dia mencoba buat keluar dari kamarnya. Dan dia udah ditunggu sama neneknya dan Keisan. Lalu di pagi itu, dia harus dibawa pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Dan dia akan pergi memakai mobil van. Nah, di mobil van itu ada 8 orang yang akan nemenin dia nih. Di sini mereka semua akan konvoi dengan 3 mobil. Mobil kakeknya di depan, mobil dia di tengah, dan mobil bapaknya di belakang. Tapi pas di tengah jalan ada satu tragedi, yang dimana tiba-tiba ada Hachisaku Sama yang mengejar. Untungnya, kejadian itu nggak berlangsung lama. Di saat situasi udah tenang, semuanya menepi ke sisi jalan dan keluar mobil. Setelah itu, si Fulan masuk ke mobil bapaknya dan menuju ke bandara. Dan dia pulang.